Hingga kini pemirsa, petugas pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten belum juga berhasil mengedarkan surat peringatan kedua sehubungan penggusuran di Dadap karena warga memblokade jalan masuk. Ya, kita akan langsung melihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada Ivan Firmansyah yang akan mengabarkan. Ivan, apakah petugas akan memaksa masuk? Ini artinya membubarkan paksa blokade warga. Ya, Anggi, Rizky, dan juga pemirsa dapat kami kabarkan langsung dari Dadap, Tangerang, Banten, bahwa memang saat ini sudah dilakukan negosiasi antara pihak dari Kabupaten Tangerang dan juga kepolisian dengan para warga. Walaupun tadi disebutkan bahwa harusnya pada hari ini dilakukan penyampaian surat peringatan kedua pada hari ini, namun hingga saat ini belum juga dilakukan karena memang pada pukul 9 pagi tadi sebelum apel sudah dilakukan adanya penyerangan dari para warga atau ada aksi agresif dari para warga kepada petugas yang sedang berjaga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dapat kami kabarkan saat ini memang masih dilakukan negosiasi atau diskusi antara warga dan juga kepolisian yang tadi sudah dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum dari Polda Metro Jaya yakni Krisnamurti yang tadi sudah mendatangi warga langsung ke arah warga, kerumunan warga yang masih menutup jalan di Dadap, Tangerang, Banten ini. Dan saat ini negosiasi masih terus dilakukan. Tadi sempat sebelumnya ada kabar isu bahwa pukul 4 tadi seharusnya dilakukan pemukulan mundur kepada warga di Dadap, Tangerang, Banten ini. Namun tadi setelah datang Krisnamurti ke daerah sini lalu melakukan negosiasi ke dalam, akhirnya tadi ditarik mundur para petugas Sabara dan juga petugas dari Satpol PP dan juga TNI untuk ditarik mundur sementara hingga proses negosiasi antara warga, kepolisian dan pemerintah Kabupaten Tangerang selesai dilakukan. Tadi pun sebelum dilakukan negosiasi sempat setidaknya ada 3 kali rusuh antara warga di sini, yakni pada pukul 9 pagi tadi, pada pukul 11 dan juga sekitar pukul 1 tadi. Dan tadi setidaknya ada 3 kendaraan yang dilakukan pengerusakan oleh warga dan 2 menjadi korban dari penyerangan agresif dari warga. Namun sekarang sudah mulai meredam agresif dari warga sendiri. Tadi sebelumnya ada pembakaran dari ban, ada juga pelemparan batu, namun hingga sekarang masih sudah diredakan oleh pihak kepolisian. Hingga sekarang masih dilakukan negosiasi antara warga dan juga pihak kepolisian dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang. Dan saat ini warga masih berjaga di jalan seberang di jembatan, yakni Dadap yang lokasi nanti rencananya akan dilakukan penggusuran atau relokasi. Dan sebenarnya tadi sudah kami sempat informasi ya, Anggi. Ivan, kalau kita lihat gambar terkini di sana, ratusan warga ini masih bertahan. Apa kemudian upaya yang dilakukan saat ini oleh petugas untuk membubarkan blokade dari massa ini? Jadi Anggi, saat ini memang tidak dilakukan secara agresif juga dari petugas kepolisian, namun lebih ke arah negosiasi, lebih ke arah berbicara dengan warga, apa yang diinginkan warga, karena memang sehari ini itu belum dilakukan penggusuran, yakni penggusuran rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Mei nanti. Dan sekarang ini hanya dilakukan penyampaian atau diskusi soal surat peringatan kedua. Ya, justru ini yang menjadi menarik. Ini bukan saatnya menggusur, tapi ini baru hanya sosialisasi, ini memberikan surat. Namun pemberian surat saja tidak bisa disampaikan kepada warga. Warga sudah memblokade. Nah, kemudian mengapa tadi sempat terjadi bentrok? Apa yang menjadi pemicunya? Dari keterangan yang saya dapatkan dari Satpol PP dan juga pemerintah Kabupaten Tangerang tadi, bahwa pada pukul 9 tadi, saat sebelum dilakukan apel belum juga dilakukan, hanya baru melakukan berkumpul di area Dadap ini, namun sudah dilakukan penyerangan. Artinya memang sebelumnya menurut pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa pada saat peringatan pertama itu sudah ada sosialisasi dan menurut mereka sudah diterima dengan baik oleh warga. Namun ternyata dari warga sendiri mengatakan bahwa ini tidak ada sinkronisasi dengan keinginan warga dan juga dari pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni awalnya 1,5 tahun yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yakni kontrakan. Setelah ada penggusuran ini ada kontrakan, nanti akan diungsikan ke kontrakan selama 1,5 tahun. Itu dipertanyakan oleh warga sendiri. Setelah 1,5 tahun kemana mereka?
Tapi dari Kabupaten Tangerang mengatakan bahwa itu tidak, kami tidak langsung lepas tangan, tapi 1,5 tahun itu setelah anti relokasi ini akan diberikan rusunawa dan juga rumah deret bagi para nelayan. Dan juga awalnya memang dari informasi ke warga bahwa yang akan digusur hanya daerah lokalisasi. Namun sehingga dari keterangan dari warga bahwa tidak hanya dari lokalisasi tapi juga para warga nelayan juga semua digusur, nantinya akan direlokasi dan dijadikan Islamic Center. Nanti juga akan ada wisata kuliner di sana. Apakah nanti juga ada isu juga berkembang bahwa itu akan jadi jalan masuk ke arah reklamasi Pulau A dan juga Pulau B. Jadi adanya perlawanan dari warga karena mereka menerima informasi bahwa pengusuran mereka itu dilakukan karena adanya kepentingan golongan untuk pengusuran ini. Ya. Jadi ada perlawanan hingga tadi pagi hingga siang ini. Ada kekhawatiran warga ini terkait dengan reklamasi. Tapi kalau kita melihat, Anda melihat apakah memang ini lokasi yang berkaitan dengan proyek reklamasi? Kalau kita lihat secara kasat mata, Ivan. Ya, kalau dilihat dari pengusuran ini ada sekitar ada 2 RW sebenarnya sana dan juga ada beberapa perumahan pemukiman warga nelayan di sana. Sebenarnya bila ditarik garis ke sana memang ada 2 pulau yang termasuk dalam reklamasi, ada Pulau A dan Pulau B yang sebelumnya memang sudah hampir rampung, dan ini memang oleh warga sendiri dikhawatirkan bahwa memang ini ada kepentingan golongan yang menunggangi agar memang pengusuran ini cepat dilakukan. Namun itu memang seharusnya pada saat hari ini akan dilakukan sosialisasi, diskusi untuk penyampaian informasi, surat peringatan juga untuk bagaimana sebenarnya nanti akan dilakukan pengusuran nanti relokasi seperti apa. Namun sebelum adanya dilakukan diskusi, ada penyerangan warga, adanya penyerangan agresi dari warga sebelum dilakukan adanya diskusi atau penyampaian informasi mengenai surat peringatan kedua ini. Ivan, apakah proses sosialisasi yang awalnya direncanakan hari ini itu sudah mendapatkan informasi bahwa akan mendapatkan perlawanan? Karena kita Ya, inilah pemirsa insiden bentrok yang terjadi saat warga menyerang polisi, TNI, dan juga Satpol PP. Mereka menyerang dengan batu dan kayu saat para petugas ini sedang melakukan apel sebelum melakukan tindakan penggusuran. Bentrok antar warga dan aparat kemudian tidak terhindarkan. Sejak pagi ribuan warga Dadap ini sudah menutup akses jalan menuju Kampung Baru Dadap atau akses rumah para warga nelayan di sana. Warga terlihat sudah melengkapi diri dengan senjata tajam, batu hingga kayu untuk menghadang aparat kepolisian dan juga Satpol PP yang bertugas agar tidak memasuki wilayah perkampungan mereka. Dan akibat bentrok ini pemirsa, ada 2 anggota polisi yang dilaporkan terluka terkena lemparan batu dari warga. Hari ini memang rencananya pemerintah Kabupaten Tangerang akan melayangkan surat peringatan kedua ke lokalisasi kampung Dadap tersebut. Dan bahkan dilaporkan hingga kini aksi lempar batu antara warga Dadap dengan polisi masih terjadi. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan lokalisasi Dadap, tempat terjadinya insiden bentrok antara warga dan juga petugas di sana? Kita akan bergabung dengan kami, ada Kusnaidi. Di sana Kusnaidi, seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah mulai kondusif atau masih terjadi ada insiden bentrok? Ya, Safira, kondisi saat ini mungkin agak mulai berangsur pulih atau tarik mundur antara warga dengan petugas kepolisian setempat. Di belakang saya sebelumnya terjadi bentrok antara petugas kepolisian dengan warga sekitar Dadap ini. Hingga saat ini akses masuk ke wilayah pemukiman warga atau ke kawasan industri di sekitar sini masih ditutup oleh warga. Hingga saat ini warga masih mempersiapkan diri dengan berjenis batu, karang atau bom molotov yang lainnya.
antara warga Dadap yang tidak jauh saya melaporkan sih sekitar 100 atau 200 meter ke belakang saya melaporkan. Begitu Alfat dan Safira. Iya, Kusnaidi, apakah sudah mendapatkan informasi apakah ada korban yang terluka baik itu dari aparat ataupun dari warga, mengingat tadi ada senjata tajam, batu dan kayu yang dilemparkan? Akibat amukan warga saat polisi sedang atau petugas kepolisian sedang melakukan apel yang akan memberikan surat perintah kedua penggusuran, tiba-tiba masyarakat melempari batu kepada petugas kepolisian. Ini akibat amukan warga yang tidak terima pemukiman masyarakat di sekitar sini akan digusur oleh pemerintah daerah. Informasinya digusur dengan kepentingan reklamasi, begitu menurut informasi warga sekitar. Begitu Safira. Mungkin bisa dijelaskan Kusnaidi maksud kami, sejauh mana sebenarnya sosialisasi rencana penggusuran ini sehingga warga tetap menolak dari rencana ini? Hasil wacana pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hingga saat ini sudah 2 kali melayangkan surat ST atau surat perintah yang kedua kalinya. Namun ini masih dalam tahapan penggusuran, begitu Alfat. Untuk lebih jelasnya daerah mana yang nantinya akan digusur oleh pihak pemerintah Kota Tangerang di sana? Titik penggusuran yang ada di pemukiman sekitar Dadap atau yang dikatakan check-in, begitu Alfat. Iya. Dikatakan ada lokalisasi di sana, apakah tempat lokalisasinya saja yang digusur atau memang ada permukiman warga juga? Sebelumnya, pemerintah daerah menyampaikan tempat lokalisasi yang akan digusur. Namun wacana hari demi hari, ternyata yang didapat oleh masyarakat bukan merelokasi tempat-tempat hiburan malam. Ternyata tempat pemukiman warga yang ada di sekitar kawasan Dadap ini digusur semua. Begitu Alfat. Itu yang tidak terima oleh warga sekitar Dadap. Itu Alfat. Baik. Terima kasih Kusnaidi atas informasi langsung dari Tangerang. Kita harapkan tadi bentrokan sudah kembali membaik ya. Sudah mulai kondusif dan mudah-mudahan ada upaya negosiasi sehingga tidak terjadi bentrokan susulan. Kita beralih ke informasi